Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Deslia Safira Zain dan Lucy Nurhalizah ingin memaparkan materi tentang reproduksi tulisan. Yuk kita simak materinya. Pengertian reproduksi tulisan. Reproduksi tulisan adalah suatu cara dalam karya ilmiah untuk melahirkan kembali bentuk tulisan atau menulis ulang suatu tulisan yang ada dalam bentuk berbeda. Reproduksi tulisan disebut juga sebagai memunculkan kembali gagasan dari suatu teks secara sederhana dengan menggunakan bahasa sendiri. Dalam reproduksi tulisan terdapat ringkasan, ikhtisar, abstrak, sinopsis, dan sintesis. Semua kegiatan reproduksi tulisan tersebut memerlukan pemahaman membaca yang baik. Dari pemahaman membaca tersebut menghasilkan inti bacaan yang dapat dikembangkan dengan pendapat penulis. Namun, pendapatnya tidak keluar dari pokok pembahasan penulis yang asli. Yuk kita lihat contoh-contoh dari reproduksi tulisan. Yang pertama ada ringkasan. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Ringkasan adalah sari karangan tanpa hiasan. Ringkasan itu dapat merupakan ringkasan sebuah buku, bab, ataupun artikel. Tahap-tahap membuat ringkasan. Yang pertama ada memahami teks dengan baik. Yang kedua, mencatat gagasan utama atau gagasan yang penting atau menggarisbawahinya. Yang ketiga, membuat ringkasan secara berurutan. Yang keempat, tidak mengubah isi teks aslinya. Yang kelima, pesan secara implisit dalam teks aslinya harus mampu disampaikan dengan baik. Yang kedua ada ikhtisar. Ikhtisar adalah rangkuman gagasan yang dianggap penting oleh penyusun ikhtisar yang digali dari bacaan. Ikhtisar merupakan suatu bentuk karya tulis yang menyederhanakan teks aslinya. Hal yang membedakan antara ringkasan dengan ikhtisar adalah tidak adanya alur teks aslinya seperti pada ringkasan. Penulis ikhtisar hanya memfokuskan pada isi teks asli yang dibuat menjadi lebih sederhana. Fungsi ikhtisar adalah mengembangkan ekspresi untuk penghematan kata, memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Adapun tahap-tahap menyusun ikhtisar. Yang pertama, menetapkan gagasan yang dibutuhkan. Kedua, membaca dengan cermat apa relevansi gagasan yang diperlukan dengan konteks tulisan. Ketiga, mencatat gagasan yang penting dari sudut pandang penyusun ikhtisar dengan kata-kata sendiri. Keempat, menyusun kerangka tulisan. Kelima, mengecek kembali tulisan asli untuk meyakinkan bahwa semua gagasan yang penting sudah tertulis. Keenam, mengoreksi kesalahan bahasa dan kesalahan cetak. Ciri-ciri ikhtisar. 1. Tidak mempertahankan urutan gagasan. 2. Bebas mengombinasikan kata-kata asal tidak menyimpang dari inti. 3. Tujuannya untuk mengambil inti. Yang ketiga, resensi. Resensi adalah kegiatan menilai, membahas, mengkritik, atau mengungkapkan kembali isi yang ada di dalam sebuah karya dengan cara memaparkan data-data, sinopsis, dan kritikan terhadap karya tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku. Ada 3 jenis resensi. Yang pertama, resensi informatif. Kedua, resensi deskriptif. Ketiga, resensi kritis. Yang keempat, abstrak. Abstrak merupakan bentuk penyajian singkat sebuah laporan
atau dokumen yang ditulis secara teknis, teliti, tanpa kritik atau penafsiran penulis abstrak. Abstrak juga dapat didefinisikan sebagai pernyataan singkat tapi akurat dari isi laporan atau dokumen tanpa menambah tafsiran atau kritik dan tanpa membedakan untuk siapa abstrak tersebut dibuat. Unsur-unsur abstrak. Yang pertama, latar belakang masalah penelitian harus dibuat di awal penulis abstrak. Kedua, metodologi yang digunakan dalam penelitian. Ketiga, hasil penelitian. Keempat, kata kunci abstrak minimal 3 kata. Yang kelima, sinopsis. Sinopsis merupakan suatu bentuk ringkasan dari suatu buku yang ditulis secara sederhana. Sinopsis biasanya dibuat menggantung atau tidak selesai ceritanya. Sinopsis adalah rangkuman ataupun garis besar sebuah naskah yang menggambarkan isi dari sebuah film atau buku yang dilakukan secara konkret maupun secara abstrak. Adapun langkah-langkah pembuatan sinopsis. Yang pertama, menuliskan identitas buku. Kedua, membaca buku secara keseluruhan. Ketiga, menuliskan buku sinopsis. Yang keenam atau yang terakhir, yaitu sintesis. Sintesis adalah kegiatan merangkum berbagai pengertian atau pendapat dari dua atau banyak pernyataan untuk dihasilkan tulisan yang baru, yang sesuai dengan kebutuhan penulis. Sintesis melibatkan kegiatan menganalisis perbedaan, pertentangan, persamaan, klasifikasi, dan divisi dari beberapa sumber bacaan. Fungsi sintesis. Yang pertama, sebagai pendapat, gagasan, atau ide baru yang diberikan penulis untuk memecahkan masalah yang ditemukan. Yang kedua, sebagai intisari dari suatu karya ilmiah sehingga penulis tidak hanya mengumpulkan berbagai informasi yang berasal dari berbagai sumber rujukan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.